Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Ngopi Say. Ngobrol perkara Islam, iman dan ihsan dengan santuy. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di podcast malam ini. Lalu juga tak lupa salawat bertangkaikan salam kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau mengenali kita, menyafaati kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu juga tak lupa kita berdua berterima kasih kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya. Semoga beliau-beliau disehatkan dan diangkat derajatnya. Amin. 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 Nah, untuk para podcaster, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat semua. Dan juga jangan lupa tetap ngopiin, tetap bawa adem, tetap rokokin gitu. Jangan lupa ngaji dan sholat 5 waktu. Mantap. Oke, kita nih cuacanya lagi mantep Ji, lagi cakung Ji. Cuaca mendukung. Nah, ini alhamdulillah nih. Ente lama-lama ini kemana nih? Aduh, lama. Aneh lagi sibuk KKN kemarin. KKN gitu. Di desa Ponari? Bukan desa Ponari tapi desa Lebak. Oh, desa Lebak. Haji Andri. Iya. Ya, Haji silakan sih. Boleh nih. Disebatin dulu ya, di apa namanya, di tehin dulu apa enggak, ngopi-ngopi gitu ya kan. Nah, para podcaster jadi santai aja kalau dengerin ya gitu. Siap. Jadi kita nih kan di sekarang ini kan lagi mau kedatangan bintang tamu, dia itu bintang tamu seorang guru. Seorang guru di sekolah SMP kalau nggak salah ya. SMP? Jadi dia orang dari Tangerang Selatan kita panggil. Oke. Langsung panggil nih? Kita boleh panggil. Pokoknya backgroundnya ini dia guru SMP sekarang. Alhamdulillah sekarang kayak profesor nih kalau dilihat nih dari orangnya. Oke. Kita langsung saja kita panggil Ustadz Rifki. Silakan Ustadz Rifki. Guru, izin guru. Alhamdulillah nih. Gimana? How are you, brother? I'm fine. Oh iya. Guru bahasa Inggris ini mah. Guru bahasa Inggris? Makanya saya juga rada grogi nih. Saya bahasa Inggris kayak orang Sunda kadang-kadang juga. Gara-gara lama KKN, Ji. Gitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, sehat afiat. Ya. Aneh buat kira keluarga. ini yang Bang Mupang guru olahraga nih dari pakaian-pakaiannya nih kan. Makanya aneh agak ini nih. Yang lain pada rapi kayak pada mau kondangan. Aduh. Aneh mau Jack Mania aja udah, Jack Mania sekarang. Besok Jack Mania Persija main soalnya besok. Oh iya, Oh iya, Persija besok main ternyata ya kan. Sahabat-sahabat. Nah, ini silakan ditehin dulu. Oke, diminum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini namanya Ustadz Rifki dari Tangerang Selatan pokoknya. Ini sebagai guru ya, aslinya ya, guru bahasa Inggris kan ya? Alhamdulillah. Okay. Little I can speak English. I'm not very good. Bad. English, gitu kan? Bad language. Jadi kan Ustadz Rifki ini kan sekarang kan udah umur bahasanya udah sampai 40 udah ya? Belum lah. Belum ya? Kalau kata guru kita mah istiqomahnya 25. Oh, 25. Iya, 25 kalau ditanya usia 25. Berarti tuan ente dong ya? Iya. Ente berapa? Saya masih 19 tahun. Oh, 19. Iya. Masih 19 tahun. Siap. Jadi, nah, ini Ustadz Rifki, kita kan lagi buat podcast ini kan kita akan ngebahas-bahas tentang apapun yang Iya, boleh. kita dari tahun apa namanya dari Ustadz Rifki. Nah, kira-kira ini bisa diceritakan mungkin dulunya itu Ustadz Rifki itu latar belakangnya lah gitu contohnya. Iya, itu juga ini emang dari dulu pengen jadi guru atau gimana nih? Iya. Oh begitu ya. Iya. Sebelum jadi guru dah pokoknya deh itu. Sebelum jadi guru. Mungkin bisa diceritakan dulu mungkin SD-nya gimana gitu, SMP-nya gitu. gimana, SMA-nya gimana gitu. Kita mulai dulu ya. Ya. Jadi apa namanya, aneh dulu masuk pesantren dulu tuh. Tapi emang masuk pesantren ini karena kemauan sendiri. Maunya sendiri? Bukan karena paksaan orang tua, Mbak Jendri. Oh, ya iya. karena aneh dulu ngeliat zaman aneh itu masih masif yang namanya tawuran. Masif Ya, tawuran. Wah, tawuran di mana-mana. Aneh mikir, Mak, pesantren aja deh. Gitu kan. Iya. Daripada ntar ikut-ikut tawuran gitu kan. Ya alhamdulillah tuh aneh lulus SD.
Sempet tuh nyaksiin kerusuhan 98 di belakang rumah itu, waduh ramai banget ya pokoknya deh. Akhirnya dari situ juga kepikiran, mak pengen pesantren aja deh gitu kan. Pengen pesantren kali aja bisa lebih baik lagi gitu kan. Karena emang masif tawuran tuh pada zaman-zaman saat itu. Akhirnya aneh masuk pesantren, berlatar belakang emang mualimin. Mualimin itu artinya guru. Ya, karena emang pesantren yang aneh masuk ini, yang aneh belajar di dalamnya itu emang mencetak kader-kader guru gitu kan. Untuk menjadi guru Emang ada terfokus di situ ya. Karena kuliatul mualimin al-islamiyah gitu kan. Jadi mencetak kader-kader guru-guru gitu kan. Jadi guru-guru. Emang aneh awalnya juga nyaman di posisi itu. Nyaman. Karena aneh pernah baca ada satu ini, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Yang aneh itu selalu yang aneh terngiang-ngiang dalam otak aneh. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang akhlaknya baik dan bermanfaat bagi manusia gitu kan. Bagi manusia yang lainnya atau bagi makhluk Allah yang lainnya. Makanya apa yang kira-kira aneh bisa minimalnya bisa bermanfaat nih gitu kan. Buat diri aneh pribadi, nanti misalnya aneh punya keluarga, buat istri, buat anak, secara khususnya gitu kan, secara umumnya bisa buat yang lain-lainnya gitu kan ya. Karena emang sudah terjerumus ke dalam mualimin tadi, guru. Makanya aneh terpikir ke sana. Wah, kayaknya mungkin jadi guru kali ya gitu ya. Di pesantren tuh terpikir kayak gitu. Nah, pertanyaan gurunya guru apa nih gitu Haji? Gitu ya. Guru-guru apa nih? Kan guru banyak nih. Kan tuh kan. Biasa apakah fokusnya ke agama? Iya. Bagaimana? Apakah guru ilmu gitu kan? Waduh, Itu dah caranya. Jadi apa nih gitu kan? Kebetulan di pesantren yang aneh ini kita mewajibkan untuk berbicara bahasa Inggris, bahasa Arab gitu kan. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Setiap seminggu kita ngomong bahasa Arab. Setiap diganti lagi bahasa Inggris gitu. Jadi emang sudah terbiasa untuk berbicara dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian kalau bahasa Arab kan mungkin hanya ada di pesantren-pesantren atau di MTS nih ya gitu kan. Aneh coba ke bahasa Inggris gitu kan. Awal-awalnya aneh mulai dengar lagu tuh, coba denger lagu-lagu. Enak kan lagu bahasa Inggris. The Beatles. Bang Upang kayaknya fans The Beatles kayaknya Bang Upang ya. Kalau ngaji aneh suka dengernya lagu The Beatles mulu nih Bang Upang. Ya slow rock lah gitu lah, zaman-zaman Elvis Presley gitu kan, Queen yang gitu. Tapi itu kan agak keras gitu kan, agak emang keras. Tapi kita belajar dari situ. We can learn from everything. Ya kita bisa belajar dari apa? Kalau mau belajar itu sebenarnya kan kalau kita lihat nih dalam ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad yang di apa tuh Pak Jendi? Yang surat Al-Alaq ya? Al-Alaq, Iqra. Ya benar itu kan Iqra. Di situ kan kita sudah disuruh untuk membaca tuh gitu kan. Kita disuruh untuk membaca. Cuman kalau membaca kitab itu lebih mudah, Bang Upang. Ya, kita baca. Aneh belajar bahasa Inggris. Aneh buka buku kitab grammarnya. Karena grammar itu adalah nahwu sorobnya bahasa Inggris. Iya. Kita buka, itu bisa dikuasai. Tapi kalau aneh lebih ke ikronya ini, ikro apa yang ada di sekitar kita. Karena itu juga merupakan bagian membaca gitu kan. Aneh ngelihat tetangga aneh susah, itu kan juga membaca. Membaca situasi, membaca keadaan. Nah, kebetulan setelah itu ya kita merumus ke bahasa Inggris gitu kan. Karena emang aneh juga mulai suka bahasa Inggris gitu kan. Kemudian dari awal mulanya suka dari lagu Bang Upang ya, Bajan. Iya, benar. Dari lagu tuh aneh suka dengerin lagu zaman-zaman itu kan. Coba aneh translate. Wih, cakep nih liriknya. Aneh mulai ucapkan mulai pronunciation-nya. Kemudian akhirnya lama-lama suka gitu kan dari bahasa Inggris. Akhirnya aneh lebih ketika lulus dari pesantren, kebetulan di pesantren ini ketika aneh di kelas 6 di SMA Aliyah kelas 6 itu SMA berarti ya? An-Nihaiyah, paling tinggi di situ. Aneh kebetulan jadi bagian bahasa, Pak Jendri. Dulu kalau bagian bahasa itu ditakutin tuh. Mufrodat gitu. Karena kalau aneh lewat pasti anak-anak santri itu pada diem gitu. Karena takut dihukum. Makan cabe hukumnya jangan-jangan nih. Waduh. Dulu saya salah pernah makan cabe gitu. Ya begitu. Jadi alhamdulillah kebagiannya ditunjuk jadi bagian bahasa. Makin berkembang lah dari situ bahasa Inggris dan bahasa Arab itu. Walaupun sedikit-sedikit ya gitu.
Nah, ketika itu setelah lulus dari pesantren, Ane selama 6 tahun di pesantren, kemudian Ane mau kemana nih, gitu kan ya? Iya. Mau kemana nih Pak Jendri? Coba ngabdi gitu kan, mulai mengabdikan diri untuk mengajar di sebuah pesantren juga. Oh, Gitu, pesantrennya pesantren yang beda. beda lagi. Beda. Ane keluar dari pesantren, Ane mencoba cari pesantren yang lain yang emang namanya untuk pengabdian. Pengabdian. Ya, pengabdian pun Ane di sana mengajar bahasa Inggris seperti biasa. Mulai dari situ wah, enak ya ternyata. Dalam artian apa yang kita punya bisa kita share gitu kan. Walaupun sedikit nih ilmu Ane ini masih cetek banget Bang Upang, tapi ada rasa gimana gitu bisa men-share gitu kan ke share ilmunya gitu. ke teman-teman gitu kan, ke murid-murid gitu. Sampai sekarang alhamdulillah Ane mengajar di sebuah SMP yang ada dekat-dekat sini Dekat sini ya. kemudian mengajar bahasa Inggris juga. Seperti itu Bang Upang dan Pak. Mau nanya nih Ustadz Dewi, ngomong-ngomong itu bisa punya kepikiran gitu pas waktu kecil tuh, maksudnya dari lingkungan keluarga emang dari pesantren atau gimana tuh? Enggak, Maksudnya dulu udah bisa kepikiran dewasa gitu ya Bang Mu ya? Oh begitu. Pas lagi kan SMP berarti kan. Iya kan namanya bocah SD kan? Lulus SD. Lulus SD langsung pesantren. kan. Iya. Berawal dari keluarga Mama Ane juga emang lulusan pesantren. Ibu Ane, cuman beliau kagak sampai selesai gitu kan, nggak sampai selesai. Iya. Akhirnya coba-coba ditawarkan gitu kan, ya udahlah gitu kan, dalam artian Mama di pesantren dulu di sini. Akhirnya emang karena kemauan kita sudah mau sendiri tanpa ada paksaan orang tua, jos aja udah langsung gitu Pak Jendri. Iya. Itu pesantrennya kan, kalau pesantren itu nggak salah ada 3 nih ya Pak ya? Ada modern, salaf sama campuran tuh. Kalau modern kan lebih ke bahasa tuh. Kalau salaf lebih ke kitab. Kalau Ustadz Rifki sendiri tuh pesantren dulu kan lebih ke bahasanya berarti. Berarti modern. Iya, modern. Pesantren ya. modern. Udah ada berarti dari dulu tuh ya pesantren. Udah modern. ada. Daerah mana? Di daerah Balaraja. Balaraja. Banyak pramugari tuh. Waduh. Anda tahu dari mana kayak gitu-gitu? Ada begitu kalau Balaraja banyak pramugari ya. Bisa saat minum dulu biar lebih rileks dulu deh. Ini kan sudah ceritakan ya kan ya, ternyata para podcaster latar belakangnya dari ini ternyata dulu pesantren 6 tahun. Nah, itu kan pasti pesantren tuh. Kenapa bisa Anda dipilih jadi pengurus? Sedangkan bahasanya kan kalau pengurus itu biasanya kan dipilih secara langsung oleh ustadznya gitu kan, biasanya kamu cocok di bahasa gitu. Nah, itu kira-kira kenapa bisa dipilih itu bahasanya? Oh begitu. Jadi dulu Ane emang aktif juga di salah satu di pesantren itu ada ekstrakurikuler yang namanya CEC, Creative English Course, kursus mengembangkan bahasa Inggris. Iya. Ane juga termasuk ke dalam pengurus dari Pengurusnya. CEC tersebut. Nah otomatis kan Ustadz pasti langsung merekomendasikan kan. Kemudian dilihat dari track record juga gitu kan, nilainya seperti apa, pengurusnya. Ane alhamdulillah terpilihlah jadi pengurus bahasa seperti itu. Karena emang terlihat dari CEC-nya juga gitu. Karena Ane aktif di CEC, kemudian Ane aktif di CEC-nya juga, kemudian akhirnya terpilih sama Ustadz. Karena dulu pusat bahasa namanya CLI, Central Language Improvement. Itu beda lagi. Nah, itu yang khusus kalangan Ustadz tuh ya. Nah, kalau kita nanti pengurusnya namanya CLM, Central Language Movement gitu ya. Ada lagi nanti di bawahnya lagi BLM, Branch Language Movement. Itu namanya BLM tuh. Ada kan dimulainya kalau pesantren itu dari apa namanya? Asrama. Nah, asrama itu kan kita panggilnya cabang, branch gitu kan. Jadi ada pengurus bahasa asrama gitu kan, naik nanti ke kita CLM, Central Language Movement, nanti ada lagi yang ustadz-ustadznya CLI atau Nahdo disebutnya seperti itu. Nah, jadi emang begitu. Dulu Bang Upang kalau menghukum, dulu mah zaman dulu ya, bicara zaman dulu, kayak gimana ya hukumannya, disabet gitu kan ya. Di-stut gitu kan. Kalau sekarang jangan. Jangan Jendri, jangan, nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau gue udah kayak dulu gitu ya. Udah agak ada. Zaman sekarang mah karena kalau pendidikan di zaman sekarang itu dia ada namanya kurikulum baru, Jendri, Bang Upang, namanya IKM, Implementasi Kurikulum Merdeka. Jadi emang anak-anak untuk sekarang itu
Lebih ke arah pendekatan kali. tagline-nya Merdeka Belajar gitu. Bebas Jadi bukannya bebas tapi sistem pendidikannya dikelola oleh sekolahnya masing-masing gitu. Bebas. Tergantung dari sekolahnya itu. Iya, mau kayak gimana gitu. Yang penting tetap ada arahan dari dinas. Nah, ini ngomong-ngomong nih, Ustadz Rifki, kan ente kan bagian yang pengawas lah ya. Oh, apakah dulu sebelum menjadi pengawas tuh kenakalan apa ya Ustadz Rifki kalau di pesantren? Kalau saya kan di bagian sekolah umum. Ya, kalau pesantren tuh gimana kenakalannya? Apa ya? Di pesantren itu biasanya kenakalan yang ada di pesantren itu ya biasanya itu ngumpet kagak ke masjid kayak gitu-gitu tuh Bang Upang. Kalau gitu ya? kagak sholat, iya. Terus apa namanya dulu ada satu nih kenakalan yang mungkin ini apa namanya ya bisa jadi pelajaran juga buat yang ditiru ya. Karena aneh kalau sama semua pasti bandel pada zaman pasti ada gitu. kan namanya anak-anak. Tapi kadang aneh suka kalau sama ngasih nasihat sama bocah-bocah, ente bandel aja. Cuman jangan pakai nafsu, pakai otak. Biar mainnya bersih gitu. Iya, mainnya bersih gitu. Dulu waktu di pesantren itu ada aneh nggak tahu nih. Kawan aneh tiba-tiba waktu lagi siang gitu ya, siang aneh dibangunin. Dulu kan aneh dipanggilnya Beng sama kawan-kawan Beng. Oh, pantesan melekat sampai sekarang ya. Iya, Pande Beng. Kalau nyari aneh kalau nggak ini pasti Beng gitu. Beng, awan. Ini gua ada soal nih gitu. Ada soal. Apaan tuh soal apaan? Udah kerjain aja lu. Ikut aneh ke. Aneh ngerjain tuh di lantai 3 gitu kan. Kerjain sendiri aja. Soal apa waktu itu aneh lupa ya. Apa deh pokoknya lupa deh. Bahasa Arab tuh apa bulugul marom atau apa aneh lupa deh. Pokoknya bahasa Arab gitu. Aneh kerjain. Kiranya apaan ya? Cakep lu Beng. Katanya apa? Nanti ini aneh sebar nih jawabannya. Apaan lu ini apaan? Gue boleh nyolong nih dari ruang panitia. Subhanallah, ternyata kertas ujian dijebol sama kawan-kawan aneh di ruang panitianya. Iya, jadi KJ. Nah, ini kebagian kerjainnya doang tuh. Besok kan ujian tidur aja Jendri. Udah apa jawabannya? Kan salah satu kebandelannya tuh. Kan biasanya kan kalau manusia itu kan kena 4 ya kenakalan remaja tuh. Mulai dari cewek, mulai dari narkoba, terus mabok ya. Iya. Atau lah judi. Iya, gitu. Kan kalau sekarang apa di pesantren ada juga tuh Ustaz? Oh, nggak ada. Kalau yang kayak gitu nggak ada. Mungkin bermain ceki gitu, ini pakai gope. Nggak ada apa emang nggak mau dibuka nih bukan Bang? Karena aneh setahu aneh nggak pernah setahu aneh ya aneh nggak ada yang kayak gitu. Gitu. Mungkin angkatan laut angkatan udara gitu. Enggak juga. Oh, berarti pesantrennya waktu itu kan kalau saya dulu kan mungkin kan ada. Karena ya walau alam ya ada apa enggaknya, karena yang aneh saksikan sendiri enggak selama aneh 6 tahun kagak ada. Tapi mungkin nggak tahu ada pengurus yang lain yang ngumpet gitu kan atau enggak ada. Rokok mungkin ada. Rokok ada. Kalau rokok ada pasti. Lu Bapak ngerokok? Enggak. Aneh nggak ngerokok alhamdulillah. Bersih banget. Bahkan kita mau ngulik kapan lagi kamu Bang? Masa-masa ada dari dulu dari semenjak pesantren agak ngerokok. Karena emang apa namanya prinsip. hukuman ngerokok bagi yang ngerokok itu adalah botak dulu gitu kan. Botak. Ya. Botak. Tapi dari STM kagak ngerokok gitu. Lagi dihukum berarti sekarang? Hah? Enggak. Kira lagi dihukum. Karena kita jadi profesor kan tadi kata ente kan jadi profesor. Oke. Jadi kan biasanya kan kalau kita lihat dari pesantren itu pesantrennya ada laki-laki ada perempuan kan. Apakah di situ mungkin Bapak pernah namanya pacaran apa gimana? Soalnya kan kalau saya sendiri mungkin kan dulu pas SMA namanya juga masih remaja gitu kan ya, masih pacaran dulu. Nah, kira-kira Bapak dulu pernah nggak ngerasain namanya pacaran? Oh, gitu? Pernah lah Bang Upang. Karena rasa cinta, rasa suka, rasa benci, rasa apa takut, semua itu kudratillahi. Jadi semua manusia pasti merasakan itu, termasuk aneh juga. Karena emang di pesantren itu ada yang perempuan, ada yang laki-laki ya, gitu kan. Cuman kan tetap dipisah. Tetap dipisah nih sama apa namanya sama gedung asrama gitu. Ya paling pacaran itu sekedar surat-suratan aja gitu kan. Titip ya buat sini ya, gitu begitu aja. Karena emang terpisah jaraknya gitu. Kecuali kalau di kelas masuk satu gitu kan bareng, cuman duduknya rada pisah. Ini sini rombongan laki-laki, sini rombongan perempuan gitu kan ya. Jadi seperti itu. Nah jadi biasanya paling nitip surat doang sama dia.
biasanya ketemu di sekolah formal ya berarti? Enggak. Iya, hanya di sekolah di kelas. Di kelas doang dong, Iya. perempuan. Kelas. Karena emang dulu kagak ada yang boleh bawa handphone. Gitu Iya, kan. Apa namanya? Enggak sosial media itu kagak semasif sekarang. Dulu mah apa ya? Handphone juga handphone yang poliponik. Masih poliponik gitu kan. Yang enggak sekarang yang kan udah yang semuanya 4G, 5G gitu kan. Nah, cuman bisa SMS. Itu emang pesantrennya pengawasannya ketat atau gimana? Tapi kan kalau namanya laki-laki kan otaknya banyak Kang Upang ya. Pasti ada aja akal-akalan mau buat ketemu-ketemu mah. Ya kan? Kalau ini pribadi kagak. Enggak juga. Enggak. Kan kalau dari muka Pak Rifki sendiri kan ini kan ganteng ya kalau jujur-jujuran mungkin dulunya kan. Kan. Kalau sekarang kan udah om-om juga. Om-om, Pak. Ini. Ente mau? Hah? Ente mau? Waduh, ya, alhamdulillah masih normal bordernya ada. Iya, masih normal, cakep. Nah, itu kan kira-kira muka ganteng nih. Ya kali gitu kan cewek pada kagak naksir apa gimana? Berapa berarti nih mantan dan Oh, maaf nih Kang Upang. Kayaknya kalau bahas-bahas masalah perempuan ente, cakep nih. banget nih. Semangat banget ini Ya orang. kan? Ya, kita lanjut ke part selanjutnya aja Kang Upang. Ya kan? selanjutnya mungkin Iya, berarti pasti panjang. Nanti Pak Rifki ini terkenal di wanita, oke, dalam segi kenakalan remajanya berarti dari segi apa namanya narkoba dan segala macam udah enggak nih, Andri dan mungkin judi juga enggak lah, ya kan gitu kan, udah enggak pasti kan, oke. Tapi ada satu apa namanya ketika kuliah ini mah, zaman kuliah ya. Ane kuliah sering kalau malam minggu nih Bang Upang, Mbak Jendri, Ane sering main di Cibubur tuh. Cibubur ya, sama kawan-kawan kuliah gitu kan. Yang lainnya pada mabok gitu kan, pada main kartu gitu kan, pada main ceki, pada mabok gitu, pada sampai pada bobo naga. Ane tetep kagak gitu. Karena prinsip Ane itu kali-kali kita yang mewarnai hidup orang lah. Jangan kita mulu diwarnai sama hidup orang gitu Mbak Jendri. Kita nih mewarnai, kita lihat. Gue Ani sih ditawarin sering banget, udah rokok, udah ente aja udah. Sholat mah tetap sholat, yang lain pada mabok, sholat mah tetap sholat, main PS gitu kan, main PS. Karena prinsip hidup Ani gitu. Sekali-kali ya jangan mau kita yang terbawa diwarnai sama orang lain. Tapi kita yang mewarnai. Kali aja mereka melihat kita gitu kan, dalam artian udah sih ya apa dia aja bisa ya dia bisa gitu kan. Kita nggak tahu hidayah datangnya kapan dan dari siapa gitu kan. Ini yang penting apa namanya jalankan aja gitu ini. Untuk minum juga alhamdulillah nggak pernah. Dicip itu juga nggak pernah dulu. Berarti bahasanya life is choice ya gitu ya, berarti pilihan itu sendiri gitu ya. Itu kan macam-macam warnanya kan. Iya. Mungkin Bapak milih warnanya merah, yang lain pada hijau gitu. Kan. Jadi kan yang penting kita tadi coba mewarnai kehidupan orang lain, jangan kita mulu yang diwarnai sama orang lain seperti itu. Jadi seperti itu. Paling seperti itu dulu ya. Iya, kita lanjut lagi aja untuk latar belakang dari Pak Rifki. Oke. Kita mungkin akan lanjut lagi di part kedua. Jadi terima kasih para. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share. Share YouTube kita. Semoga YouTube kita dapat berkembang. Nah, oke. Dan jangan lupa buat podcaster, jangan lupa sholat, Jangan lupa ngopi, jangan lupa ngaji, rokok gitu, sambil dengerin gitu kan, biar santai, sedikit. Oh ini tegang banget gini nggak enak kan? Oke. Terima kasih Ustaz Rifki. Siap, sama-sama. Kita lanjut lagi part kedua. Kita lanjut lagi di part 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.